Baik, jadi berkaitan dengan kutipan ini memang cukup pelik ya. Tapi ketika sudah terampil ya, maka penguasaan teknik penulisan ini bisa teratasi ya, karena sering praktik ya. Kemudian gaya penulisan atau model penulisan ya, ada yang model Chicago ya, Turabian, kemudian apa itu. Nah, itu bisa dimasukkan atau di manage ya melalui aplikasi ya. Bisa aplikasi yang ada pada Word ya, bisa juga yang menggunakan Zotero ya atau aplikasi Mendeley ya, atau bisa juga menggunakan aplikasi ChatGPT ya. Itu bisa disesuaikan ya. Jadi kalau menggunakan ChatGPT itu perlu mencantumkan data yang valid ya. Data yang valid. Contoh judul bukunya berkaitan dengan hukum keluarga Islam ya, kontemporer misalnya, karya Encep Taufik Rohman misalnya, penerbit UIN Bandung Press ya, terbit 2024 ya misalnya. Nah itu bisa dimasukkan di ChatGPT ya, mencantumkan atau buatkan kalimat perintahnya di ChatGPT-nya, buatkan format referensi daftar pustaka ya, semisal Turabian atau apa style ya, American ya. Nah, itu secara otomatis nanti akan muncul hasilnya ya. Contoh di sini yang penting boleh memanfaatkan ChatGPT atau AI model AI lainnya ya, misal Deep ya atau yang lainnya itu bisa dimanfaatkan sebagai alat pembantu saja ya. Namun data validitasnya yang dicari datanya ya. Asal memasukkan data yang valid, insya Allah nanti hasilnya akan sesuai ya. Contoh saya di sini berkaitan dengan ini ya. Nah ini buku saya ya, misal saya kutip, nah, kemudian tinggal masukkan ya.
Nah, itu contohnya yang saya kirim ke grup ya. Contoh judul bukunya Membumikan Syariah, Pendekatan Fikih Keluarga ya dan Ekonomi ya, menuju falah atau menuju kesejahteraan sosial ya. Diterbitkan di Bandung, penerbitnya adalah CV Widina Bandung ya. Kemudian contoh kutipan langsungnya fikih keluarga harus difahami sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur privasi ya, tapi privasi seseorang ya, baik itu suami, istri maupun anak ya. Tapi juga fikih keluarga itu juga sebagai salah satu bagian dari sistem sosial. Jadi tujuannya untuk falah ya, atau apa, kebahagiaan ya. Kemudian contoh kutipan tidak langsung ya, tadi yang langsung, ini yang tidak langsung ya. Yang tidak langsung ya, semisal contohnya menurut Quraish Shihab ya, atau menurut Profesor Juhaya S. Praja ya dalam bukunya Filsafat Hukum Islam ya, bahwa fikih keluarga ya. Nah, jadi kalau kutipan tidak langsung eh, bercerita terlebih dahulu pendapatnya, pendapat pakarnya, kemudian mencantumkan nama dan tahun terbitannya ya. Contoh lagi yang buku saya yang Membumikan Syariah, eh, kutipan tidak langsung ya atau parafrase, Ahyani 2025 menjelaskan bahwa fikih keluarga tidak semata-mata mengatur urusan rumah tangga saja ya secara individual, tapi juga secara kolektif ya untuk bagaimana apa syariah atau nilai-nilai Islami yang ada pada yang terdapat dalam adil ya dalam sosialitas keadilan dan kesetaraan itu ada di dalam naungan sebuah rumah tangga ya atau fikih keluarga ya, fikih harmonis ya, fikih fikih berbasis uh, progresif ya. Kemudian contoh full note atau footnote ya, itu bisa menggunakan Chicago ya, model Chicago manual style ya. Contohnya di sini ada kutipannya atau kutipan edisi ke-7 ya. Jadi model nama modelnya ya, nama modelnya itu edisi ke-7 itu yang saya share ya di sini. Apa style model edisi ke-7 ya, contohnya itu menggunakan atau formatnya nama terakhir atau nama belakang ya jika ada, kemudian koma ya, kemudian setelah koma eh, inisial ya, inisial huruf inisial nama pertama ya, misal Hisam Ahyani berarti Ahyani koma kemudian H ya, kemudian bubuhkan tanda titik ya, kemudian buka kurung tahun ya, tahun terbit
Eh, Kemudian ada tanda titiknya juga, kemudian judul ya, baru judul bukunya, kemudian penerbit ya, penerbitnya. Kemudian kota penerbit tidak dicantumkan ya. Ini model apa style ya. Berbeda dengan model apa itu full note ya, Chicago ya. Kalau Chicago nama ya, nama nama belakang, kemudian nama pertama ya. Kemudian disusul judul ya, kemudian tahun terbit ya apa, kota penerbit, kemudian penerbitnya baru tahun terakhir ya. Eh, tahun tahun terbitan dicantumkan di akhir kata ya. Saya contohkan berapa? Ada sekitar 15 model kutipan ya. Model kutipannya ini bisa berbagai macam model ya, bisa disesuaikan dengan eh, kebutuhan ya. Misalnya untuk standar makalah itu biasa menggunakan apa style ya, atau Chicago style ya, atau Turabian ya.
Itu saya kirim beberapa contoh ya. Ini ada materi 6 yang halaman terakhir ya. Halaman terakhir itu berkaitan dengan contoh-contoh model 15 gaya model kutipan lengkap ya dalam teks dan daftar pustaka ya. Contoh dari buku ya. Nah, ini model apa style ya. Itu model pengutipannya atau kutipan dalam Word-nya ya itu cukup nama terakhir ya. Nama terakhir kemudian koma baru tahun ya. Jadi Ahyani contoh buku membumikan syariah ya. Pendekatan fikih keluarga ya. Jadi karena ada dua penggal nama kata ya, Ahyani apa Hisam Ahyani, maka cukup nama terakhir ya, Ahyani, koma kemudian tahun terbit ya. Kemudian bisa dilihat juga model selanjutnya adalah MLA ya, style edisi ke-9 ya. Itu ya, contoh daftar pustakanya bisa dilihat ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan silakan seputar bagaimana membuat atau melayangkan atau eh, model-model kutipan ya, cara manual atau online, bisa manual, bisa online ya, menulis kutipan ya, baik itu secara langsung ya, kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung ya. Jadi intinya pada intinya kalau kutipan langsung berarti mengutip persis kata-kata sumbernya ya. Contoh Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Atau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Nah, itu persis sama persis ya. Maka itu namanya kutipan langsung ya. Kemudian kalau kutipan tidak langsung uh, biasanya penafsiran ya. Penafsiran terhadap uh, kata ya atau terjemahan. Kemudian kutipan tidak langsung itu juga biasanya sering diparafrasekan ya. Maksudnya sering
tulis sesuai dengan pemahaman pembaca ya. Jadi semisal dalam tafsir Qurtubi ya, tafsir Marohi ya, tafsir Munir ya, eh, atau tafsir klasik lainnya ya, eh, itu biasa membahas berkaitan dengan tarjim ya atau tarjamah yang ada pada Al-Quran ya, kemudian dikutip secara tidak langsung atau parafrase ya, sesuai dengan imam mazhabnya ya. Semisal di kalangan mufassirin ya, Imam Malik ya, Imam Syafi'i ya, ketika ada perdebatan apa istimbatul ahkam ya, misal terkait dengan ayat-ayat ahkam ya, bisa juga membuat apa semacam konsolidasi. Konsolidasi ini bisa berupa bantahan-bantahan atau kritikan-kritikan ya terhadap hasil terjemahan ya. Karena banyak yang mengutip dengan parafrase ya atau tidak langsung ya. Artinya sesuai dengan ijtihad mereka masing-masing ya. Kemudian model-modelnya bisa kita cek ya. Misal model ke-15 ini model apa? ABNT style ya, Associate Brazil ya, standar Brazil ya. Nah, ini kalau standar Brazil hurufnya besar semua ya. Eh, yang diambil itu nama terakhir ya. Eh, contoh Hisam Ahyani berarti Ahyani, koma, tapi besar semua, kapital semua ya. Ahyani 2025 ya, dalam kurung. Kemudian di daftar pustaka itu juga sama ya, nama terakhirnya yang besar ya. Kata terakhir ya. Hisam Ahyani berarti hisamnya kecil biasa, kemudian eh, nama terakhirnya Ahyani itu besar ya. Itu model Brazil ya, standar Brazil. Kemudian NLM style ya, National Library of Medicine ya, umumnya untuk kesehatan atau medis ya dalam teks. Jadi kalau di medis itu cukup nama terakhir ya, kata kata dalam nama terakhirnya, kemudian huruf ya tanpa koma ya. Ahyani spasi H ya. Kemudian judul baru kota penerbit apa judul kota penerbit, kemudian penerbitnya, kemudian baru terakhir nama apa tahun ya, tahun terbit ya. Sebelum tahun terbit itu dibubuhi titik koma ya. Itu ciri khas dari model penulisan apa khusus untuk kesehatan, biasanya untuk jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kesehatan ya, biomedis ya. Kemudian Blue Book ya, buku biru style ya, khusus untuk ilmu hukum di Amerika Serikat ya. Contohnya ini adalah nama biasa ya, tidak dibalik, Hisam Ahyani ya, contoh pengutipannya. Kemudian judulnya, kemudian halaman ya, halamannya dimasukkan tanpa koma ya. Biasanya kan menulis halaman itu HLM ya, titik atau koma ya, baru halaman berapa ya. Nah, kalau di khusus untuk ilmu hukum di Amerika Serikat itu nama secara lengkap ya, kemudian judul, kemudian halaman ya, halamannya pun tidak dikasih koma ya atau tanda titik dua ya. Kemudian baru penerbit, kota penerbitnya tidak dicantumkan, kemudian baru tahun ya. Kemudian contoh lagi yang ISO ya, ISO 690 style ya, 690 ya, ini nomor ini ya, nomor model ya, kayak nama-nama pesawat gitulah.
N3, N70, N berapa gitu. Nah, ini model kutipan juga sama ya, ISO 690 style ya. Ya kayak nama motor apa itu? eh, NMAX ya apa namanya? Vario 125 ya. Kemudian RX King 80 atau apa gitu ya. RX King SE ya, Special Edition. Nah, ini contoh ISO 690 style dalam teks. Ini mirip dengan mana? Harvard ya, mirip dengan Harvard style ya. Jadi nama terakhir, kemudian koma, kemudian tahun ya. Cuma bedanya kalau ISO style dengan Harvard style ini, kalau Harvard style itu daftar pustakanya ya, di daftar pustakanya. Harvard style ada tanpa koma, kemudian kalau ISO standar ISO ada komanya. Kemudian nama terakhir itu besar semua ya. Kalau Harvard style eh, di daftar pustakanya, nama terakhir kemudian eh, nama pertama apa em, inisialnya ya, inisial inisial dengan huruf pertama. Misal Hisam Ahyani berarti Ahyani koma kemudian H ya. Kemudian ada model lagi IEE ya, style biasanya untuk teknik engineering ya. Nah, itu kebalikan dari Harvard style ya. Nama pertama dulu ya, kemudian titik, kemudian nama terakhir ya. Ahyani H titik Ahyani ya. Kalau apa itu namanya Harvard style Ahyani, koma baru huruf inisial, huruf pertama. Ya. Baik, saya kira cukup ya untuk hari ini. Ini model-model dari kutipan, suatu kutipan ya dalam teks ya, baik untuk di dalam teks ya, eh, maupun untuk daftar pustaka di akhir ya. Kalau di skripsi ada maroji ya, sumber rujukan ya. Ini baru dari satu item ya dari buku ya. Nanti bisa dieksplor kembali bagaimana mengutip apa itu buku-buku apa jurnal ya, jurnal atau sumber rujukan lainnya ya. Dari berita online ya dan lain sebagainya. Baik, saya kira cukup ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama pertemuan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di itu foto dari sana nanti dikirim grup. Ya, silakan kalau mau istirahat terlebih dahulu. Ya, mau Salam.